nanti yang bab 11-nya ada saya. Ini dari buku saya ya. Dari kalkulus lanjutan gitu. Dari buku kalkulus lanjutan. Ya. Jadi nanti bagian ini, kalau ini saya jelaskan di sini nggak ngerti karena yang kalau saya ngajar itu ada penjelasan gitu. Jadi cuma nggak ada videonya. Jadi saya jelaskan pakai kursor gitu. Ya, oke. Nanti bisa ini saya stop. Baik. Kalau ada lagi yang nantinya yang ini. Nah ini yang video yang ada yang si Krim pakai OneDrive. Cuma butuh foto ya. Untuk foto. Nah ini. Kelihatan nggak nih? Halo? Halo? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Oke. Anda tahu nggak apa tuh? Anda belajar dari Fourier itu terjadi apa tuh sebetulnya? EFT, singkatan apa EFT? Tahu? Ada yang tahu singkatan EFT? Fast Fourier Transform. Ya, fast Fourier Transform. Jadi gini, nanti mungkin saya jelaskan sepintas untuk supaya tahu ya. Ini belum semua hadir ya. Belum jamnya, masih ada sekitar 6 menit nih. Ini pekerjaan HP Anda nih, HP Anda kirim berita atau SMS ke temannya atau WA ya. Nah, gimana caranya ini? Kursornya kelihatan ya, bergerak. Halo? Iya Pak. Ya, kelihatan ya. Jadi handphone Anda kirim berita, ketik kan SMS atau WA, dia bergerak. Yang mengubah dari yang ada ketik-ketik itu biasanya apa tuh? Digital atau analog? Ketik yang mana ya Pak? Karena ketik-ketik misalnya halo apa kabar gitu kan? Oh di line Pak biasanya. Ya, nah maksudnya itu adalah bentuk digital, ya kan? Oh iya. Kemudian dia keluar dari handphone Anda berupa gelombang atau wave ya. Dia itu disebut analog, ya analog. Terus dia menuju ke HP teman Anda. Dari analog dia ubah menjadi digital dengan bantuan inverse fast Fourier transform, ya. Dengan berubah dengan bantuan inverse fast Fourier transform yang mengubah analog menjadi digital. Baru Anda bisa baca message dari teman Anda, gitu, ya. Oke, ya ini kedan saya tutup dulu. Saya lihat ini yang sudah. Selamat bergabung Bu Rizka. Terima kasih Pak atas izinnya untuk ikut bergabung. Ya, nggak apa-apa. Saya senang juga. Cuma saya nggak ada videonya. Cuma kalau ada videonya yang videonya itu yang bahan ibu itu yang K+3 yang untuk Qatar. Oh iya ya itu Ada, cuma bagian itu kan ya mereka sudah kasih linknya juga, mereka bisa belajar itu. Mungkin saya terangkan yang pernah sengaja di kelas di. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Bapak ngajar yang enak aja Pak. Anggap aja saya nggak ada Pak, saya di mute aja. Terima kasih Ibu Rizka. Iya Pak, sama-sama. Ini belum untuk jamnya ya. Ini yang bergabung baru sedikit sekali nih. Mana yang lain? Bentar ya Pak, saya kontak dulu mereka. Wah, kontaknya pakai apa tuh? Oh di WA ya, Cinti? Di line Pak. Oke.
Baru 8 orang ya bergabung mahasiswa. Teman yang lain tidur begini. Oh, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 7. Satu dari lecturer sufficient. Oke. Sudah Cindy? Sudah ya. Oke. Kita mulai dulu ya. Saya cerita dulu. Tadi ada bahannya. Sorry. Pakai share ya. Share screen. Jadi bahannya ada yang dari buku. Nah, ada sini. Oke, bahannya sudah saya kirim ya melalui WA Anda. Jadi di sini saya masuk ke ini deh. Nah ini sekilas Anda belajar tentang direct Fourier atau Fourier series. Nanti lanjutannya itu kan transformasi Fourier atau Fourier transform. Ya. Nah itu hubungannya adalah dalam kehidupan kita, yaitu pemakaian di handphone Anda dan teman Anda. Jadi bagaimana Anda mengirim message, ya, mengirim berita atau gambar atau apa itu melalui handphone Anda menuju ke handphone teman Anda. Nah, yang ada ketik-ketik yang melalui key apa itu ya, kipannya itu ya, itu adalah digital bentuknya. Waktu dia keluar dari handphone Anda berupa gelombang atau wave, itu berubah analog dengan bantuan namanya fast Fourier transform. Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesianya transformasi Fourier cepat. Ya mungkin jarang dengar ya, transformasi Fourier cepat. Lebih populer fast Fourier transform. Nah, gelombang itu bergerak menuju ke handphone teman Anda. Waktu dia ini bentuk gelombang itu berupa analog, kemudian dia masuk ke handphone Anda, dia mengubah dari analog menjadi digital. Nah itu dengan bantuan inverse fast Fourier transform, ya, inverse fast Fourier transform. Nah ini nanti beritanya baru dapat Anda baca atau foto atau video yang dikirim oleh teman Anda itu. Inilah proses kerja pada handphone Anda. Ini salah satunya pemakaian dari fast Fourier transform. Ya. Ini nanti belajar dari Fourier hingga integral Fourier sampai dengan transformasi Fourier atau Fourier transform. Nah, banyak hubungannya dengan ini adalah mata kuliahnya nanti adalah ordinary differential equation. Kemudian ini adalah partial differential equation. Ini nanti yang ngajar Anda adalah Ibu Fiska Nurfiantri nanti. Di semester 3 ODI, semester 4-nya PDE. Ya, ordinary differential equation dan partial differential equation. Ini hubungannya dengan nanti dengan Anda ya. Oke, ini sekilas. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk dengan deret rumus umum. Rumus umum atau model matematika dari deret Fourier atau Fourier series adalah fungsi X sama dengan A0 per 2. Adakah buku lain ini A0 ya? Tapi di dalam perhitungan A0-nya nanti adalah ada setengah per 2-nya. Ya, setengahnya. Jadi ada buku lain yang pakai ini A0 aja, tapi A0-nya nanti sama dengan
1/2L, ya, 1/2L. Jadi sama gak A0/2 itu. Jadi A0/2 tambah sigma itu deret ya, sigma n dari 1 sampai tak hingga an kali kosinus mpx PL tambah bn kali sin mpx PL, di mana n-nya mulai dari 1, 2, 3 sampai tak hingga ya. Di mana A0-nya adalah karena sini A0/2, sini A0 itu bagian dari AN ya, sebetulnya bisa. Jadi A0 adalah 1/L. Oh ya, L itu apa? L itu setengah intervalnya. Jadi satu intervalnya misalnya dari 0 sampai 2pi, maka L-nya 0 sampai pi. Karena 2L sama dengan 2pi. Ya. Nanti kita lihat gambar nanti ya. Ini rumus-umumnya 1/L integral min L sampai L, fungsi X dx. AN-nya adalah 1/L integral min L sampai L. Jadi bisa gak dari min L sampai L itu melewati 0 ya, berarti min L 0L. Jadi panjangnya adalah 2L ya. Fungsi X cos mpx PL dx. Kalau AN ada cosnya, sedangkan BN ada sinnya. Ya. Fungsi X kali sin mpx PL dx. Kalau di dalam teknik elektro, gelombang itu kebanyakan mereka bukan pakai X, tapi T. Fungsi T sin mpt PL dt. Ya. T itu time, waktu ya. Pada interval min L sampai L. Jadi ada gak yang penyelesaiannya ini 0 sampai 2L ya. Batasnya ini bisa min L sampai L, bisa juga batasnya dari 0 sampai 2L nanti ya. Di dalam perhitungannya ada dua macam gitu. Baik. Di bukunya bagian dari bukunya yang saya kirim itu bab 10 direktorial dari buku saya yang kalkulus lanjut ya. Oke. Fungsi periodik, dan kita masuk dengan fungsi periodik dan fungsi kontinu terpotong. Nah, apa maksud fungsi kontinu terpotong ini? Ya? Fungsi periodik tahu ya, berskala, maksudnya gelombangnya itu berulang-ulang gitu. Ya. Definisinya, fungsi f disebut fungsi periodik bila terdapat p, ya p kecil sini, p besar dari 0, positif, sedemikian sehingga untuk setiap x berlaku fungsi X tambah P sama dengan fungsi X. Atau pakai X ganti T. Fungsi T tambah P sama dengan fungsi T. Nilai P positif terkecil yang memenuhi fungsi X tambah P sama dengan fungsi X. Ya. Fungsi X-nya bisa ganti dengan fungsi T. Untuk setiap X disebut perioda atau periode dari fungsi F. Contohnya, pertama fungsi X sama dengan sin X dan Gx sama dengan cos X adalah fungsi periodik dengan perioda atau periode 2pi. Ya, 2pi. Satu perioda itu 2L. Kalau 2L sama dengan 2pi berarti L sama dengan pi. Ya. Fungsi X sama dengan sin Nx dan Gx sama dengan cos Nx, N1 sampai 2 dan sampai tak hingga adalah juga fungsi periodik dengan periode 2pi dibagi n. Dengan periode 2pi bagi n. Ini nanti dijelaskan ya di gambarnya nanti. Masuknya apa nih? Nah ini masuknya. Jadi kalau fungsi X adalah sin 1x, 1x satu gelombang X. Seperti satu gelombang bunyi ya. Ini kan satu gelombang bunyi. Ini fungsi X adalah sin X, berarti gelombang ini satu periodanya 0 sampai 2pi radian. Kalau fungsi X adalah sin 2x, ya, fungsi X adalah sin 2x, ini akan terjadi dua gelombang di dalam interval yang sama, 0 sampai 2pi, ini 0 sampai 2pi, di sini terjadi dua gelombang sin. Ini satu gelombang sin, ini satu gelombang sin lagi. Jadi terjadi ada banyaknya dua gelombang sin. Kalau fungsi X adalah sin 3x, maka sini akan terjadi 3 gelombang sin dengan batas interval yang sama ya, 0 sampai 2pi. Di sini Anda lihat makin makin rapat ya.
1 gelombang sin, 2 gelombang sin, 3 gelombang sin. Ini paham nggak maksudnya? Halo? Ini yang tadi maksudnya fungsi X adalah sin n X. Kira-kira nangkap maksudnya? Cindy, ngerti? Iya, ngerti. Hah? Jason? Iya Pak, ngerti Pak. Ngerti, Pak. Ngerti maksudnya? Jadi N-nya itu menyatakan banyak gelombangnya yang terjadi dalam interval yang sama nih, 0 sampai 2 pi ini terjadi. Kalau ini fungsi X adalah sin 10X, maka terjadi gelombang sinnya sebanyak 10. Ada 10 gelombang sin di sini. Makin mampat ya. Jadi gelombangnya padat sekali. Paham maksudnya? Halo? Paham, Pak. Oke. Ya, ini fungsi X tambah 2pi, ini yang tadi P-nya ya. P-nya senang fungsi X. Jadi ini periodenya ya. Periodenya. Nah, ini kalau cos X seperti kelopak bunga nih ya. Kalau ini tadi kan 1 gelombang bunyi nih. Ini sin. Kalau ini 0 sampai 2pi juga, ini adalah fungsi X adalah cos X, ini adalah persis bentuknya seperti kelopak bunga gitu ya. Nah, ini contohnya. Di sini fungsi X adalah sin X. Ini adalah sin X. Ini sin X. Ini rodanya 0 sampai 2pi Anda lihat. 0 sampai 2pi. Terus ini 2pi sampai 4pi. 4pi sampai 6pi. Nah, ini gelombangnya berulang ya. Gelombang sin yang pertama, ini gelombang sin yang kedua, gelombang sin ketiga. Ini beda sama yang bawah ya. Yang bawah ini tadi pemampatan itu artinya sin nx. Fungsi x adalah sin nx. 2x, 3x, 4x, 5x. Ya. Kalau ini enggak, ini gelombangnya tetap sama, batasnya tetap 2pi ya. 0 sampai 2pi, 2pi sampai 4pi, 4pi sampai 6pi. Paham maksudnya nih? Kalau gelombangnya yang bergerak terus ya. Nah, gelombang ini kan sebetulnya kayak sin. Tapi kalau kita ambil yang dari sini sampai sini, cos. Dari sini ke sini, cos. Ya, dari sini ke sini, cos lagi. Jadi, gelombang itu kombinasi antara gelombang sin dan gelombang cos. Makanya di dalam derek Fourier tadi, Anda lihat tadi ya, yang pertama tadi, gelombangnya, persamaannya, di sini ada sigma AN kali cos NPFL tambah BN kali sin. Jadi ada cos dan sin. Karena apa? Karena di dalam gelombang itu ada mengandung grafik sin dan cos. Kira-kira jelas maksudnya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya teruskan ya. Nah, ini yang tadi ya contoh. Contoh tadi ini terpotong tadi ya. Jadi terpotong sampai sini tadi kan. Ini yang tadi, yang saya maksud tadi fungsi adalah sin nx, dia adalah sin 3x dan batas 0 sampai 2pi akan terjadi 3 gelombang sin. Maka periodenya menjadi kalau 3 sin 3x maka sini 2pi per 3 ini periodanya. Periode itu tadi apa? 2L ya. Satu periode itu adalah 2L, batasannya 2L sama dengan 2pi per n. Oke. Suku banyak atau polinomial yang berderajat n besar sama dengan 1 adalah tidak periodik. Jadi suku banyak atau polinomial tidak termasuk periodik. Ya. Fungsi hx sama dengan tangan x adalah periodik dengan periode pi. Nah, ini yang gambarnya yang 100. Pernah lihat grafik tangan ya? Grafik tangan itu yang ada asintotnya. Ini saya tidak bisa gambarin sini, ya. Maksudnya tangan X itu Anda lihat grafiknya bukan 2pi tapi dia pi ya, 0 sampai pi. Kemudian pi sampai 2pi. Jadi terputus dan di sudut 90 derajat tangan ada asintot ya, di mana grafik itu mendekati asintot ya. Oke. Definisinya fungsi f disebut fungsi kontinu terpotong, ya, fungsi kontinu terpotong dalam suatu interval bila interval tersebut dapat dibagi. Ini bahannya sudah saya bagi ke Anda ya. Halo, dalam bentuk PDF itu yang bagian dari buku saya. Iya Pak. Interval tersebut dapat dibagi menjadi sub interval yang banyaknya berhingga
di mana fungsi f continue dalam setiap sub intervalnya continue-nya ya. Dan limit x menuju ke hingga dari fungsi x adalah berhingga di mana a adalah titik ujung sebarang dari sub interval di atas. Nah, ini apa maksudnya ini? Nah, ini contohnya. Jadi kalau lihat titik ini ke titik ini adalah continue nggak nih? Saya tanya nih. Dari titik ini ke sini continue nggak? Seperti Anda belajar di kalkulus 1 tentang kontinuitas, apakah fungsi itu continue atau discontinue? Pernah ingat nggak? Halo? Continue, Pak. Jalan ya, jalan dari titik ini ke titik ini kan continue nih. Continue. Tapi di sini terputus ya, ini yang namanya terputus nih. Ini terputus, ya terputus. Kemudian dari titik ini ke sini continue lagi, terputus lagi. Dari sini titik ini ke titik ini continue lagi. Ini makanya ini namanya sub interval. Sub interval dia continue. Di sini juga sub intervalnya continue. Sub intervalnya juga continue. Tapi secara keseluruhan dia continue terputus namanya. Terputus kan? Ini continue, terputus, continue, terputus, continue lagi. Paham maksudnya nih? Continue terputus itu. Ini nanti yang dikemukakan oleh Bapak Dirichlet namanya ya, tentang ini. Jelas maksudnya? Iya, Pak. Sub intervalnya continue. Anda lihat kan di sini ke sini continue, di sini continue. Ini continue, tapi ini disebut continue terputus, ya. Karena ini continue terputus, continue terputus, continue, ya. Oke. Nah, contoh fungsi x adalah x pada interval 0, batasnya 0 sampai 10 adalah continue terpotong. Nah, apa buktinya? Contohnya kita lihat. Ini yang tadi itu, ya, fungsi x sama dengan berapa tadi? Fungsi x sama dengan x. Jadi kalau fungsi 0, 0, fungsi 1, 1, ya enggak? Fungsi 2, 2 ini batasnya 0 ke 10 ya. 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, sampai nanti yang 9 ke 10 ya. Jadi kalau kita gambarkan, nah seperti ini. Jadi grafiknya itu pertama 0 ke 1 sama dengan 1. Jadi ini ya nih. Ini harusnya tebal ya. Ini. Kemudian yang ini 1 ke 2 dari sini ke sini ya, di atasnya nih. Ini dia nih. Ini kurang. Nah. Ya, jadi batu fungsi 1 dia, oh sorry ini titik ya, saya salah. Ini titik, berupa titik jadinya. Jadi pertama fungsi 0,0, bukan garis ya, titik ya. Fungsi 0 sama dengan 0 sehingga titiknya di sini 0,0. Kemudian fungsi 1, 1, x yang 1, y yang 1. Ini berupa titik 1,1. Fungsi 2, Anda lihat fungsi 2 adalah 2,2. Berupa titik sampai fungsi 10 adalah 10,10. Jadi ini berupa titik. Dimana di sini ke sini ini nama terpotong, terpotong semua kan. Tidak ada yang nyambung semua ya. Paham maksudnya di sini? Halo? Halo? Paham, Pak. Oke, kita lihat ya sebentar. Yang berikutnya kita balik lagi. Ini sama ya. Fungsi gx adalah harga mutlak x. Jadi x saja ya. Harga mutlak x. Kalau harga mutlak x, nanti kita lihat pada interval min 1 ke 1 yang kontinu jelas juga kontinu terpotong. Nah, kita lihat mengapa dia kontinu terpotong. Ini batasnya sini fungsi hx sama dengan min 1 untuk 0 sampai 1. Hx sama dengan x min 1. X antara 1 sampai 2. Ini parabol, x kuadrat kurang 45, x antara 2 dan 3. Ini gambarnya, kalau kita gambarkan. Yang ini yang tadi, gx sama dengan x ya.
Sorry, kita balik lagi ini yang tadi yang sebelum masuk itu. Kalau Gx dengan X, untuk menghilangkan harga mutlak, apa yang kita lakukan? Dengan cara mengkuadratkan kiri dan kanan. Ya enggak? Halo? Untuk menghilangkan harga mutlak, Anda ya dengan mengkuadratkan kiri dan kanan. Sehingga ini menjadi Gx kuadrat adalah X kuadrat, sehingga Gx adalah plus minus akar dari X kuadrat. Sehingga Gx adalah plus minus X. Nah, setelah grafiknya lihat dari min 1 sampai 1, min 1 sampai 0 ini adalah Gx sama dengan min X, dari 0 sampai 1 adalah Gx sama dengan X. Jadi bentuknya seperti ini. Ini harga mutlak ya, Gx dengan harga mutlak X. Jadi garisnya bukan lurus begini, bukan gini ya. Di harga mutlak ini kan sebetulnya negatif nih. Ini negatif, di harga mutlak kan menjadi positif nih. Paham maksudnya? Harusnya kan kalau Gx sama dengan X kan gini. Geraknya begini ya. Ke atas. Dari sini ke sini. Nah, karena harga mutlak dari positif tetap positif. Harga mutlak dari negatif adalah positif kan. Maka naik ke atas. Jadi dicerminkan ya. Ini harga mutlak negatif menjadi positif. Jadi harga Gx tambah X ini grafiknya begini. Ini dari min 1 sampai 0. Gx dengan min X. Dari 0 sampai 1. Gx dengan min X. Sama dengan plus X. Satu min X, satu plus X. Kira-kira masuk ini ngerti? Irfan? Iya, Pak. Paham nggak maksudnya nih? Iya, lumayan. Ya, maksudnya ini adalah sebetulnya kalau Gx tanpa harga mutlak, ini garis lurus nih kan, dari sini ke sini, ya, dari bawah nih ke atas. Tapi karena ini kasih harga mutlak positif tetap positif, harga mutlak negatif menjadi positif. Ini sini, ya, dicerminkan, direfleksikan. Ya. Ini, Oh iya, ngerti. nah, itu artinya harga mutlak, ya kan? Ya. Oke. Nah ini yang tadi yang contoh tadi yang sebelumnya, nih yang nomor 3 tadi, yang nomor 2 tadi ya, nomor 2 itu yang baru saya jelaskan yang Gx harga mutlak X pada interval min 1 min 1. Nah yang ini nomor 3 yang batasnya 0 sampai 3, grafiknya ini Hx dengan min 1, Hx ke M min 1, dan ini ada batasnya. Ini yang digambarkan seperti ini. Hx sama dengan min 1 ini. Linier. Mendatar ya garisnya. Garis linier, mendatar. Batasnya min 1 sampai 0. Ya kan? Benar nggak soalnya tadi kita? Terus kita balik lagi. Benar nggak soalnya? Halo? Oh, sorry. Ya. Iya benar Pak. 0 sampai 1, Hx min 1. 1 sampai 2, Hx X min 1. 2 sampai 3, parabola. Kita lihat ya. Kita balik lagi. Nah, kita lihat sini. Jadi 0 sampai 1, Hx sama min 1 mendatar. Nah, ini sini terputus ini kan. Ini disebut continue terputus. Ini continue terputus. Nah, ini Hx dengan X min 1 nih. Ya. Cara carinya tidak bisa digambarkan di sini ya. Karena kan mulainya di titik berapa? 1,0. Maka di sini ini Hx dengan X min 1 berarti Y dengan min 1 ya. Sistem. Maaf Pak, agak putus-putus. Putus ya. Iya Oke. Pak. Hx sama dengan X min 1. Hx-nya kita ganti Y ya. Y sama dengan identik Y sama M min 1. Kalau X sama di titiknya sini adalah titik apa nih? 1,0, di sini apa? 2,1 kan? Halo. Ya. Ini titik 1,0, di sini titik 2,1. Nah, kita cari persamaan garis ini. Atau kita gambarkan. Ya, boleh kita gambarkan juga boleh. Ya, kita gambarkan sini X sama dengan 1. Kita masuk sini. X sama dengan 1, Y sama dengan berapa? 1 kurang 1, 0. Di titiknya 1,0. Di sini ya. Kemudian, kita gambarkan lagi. Untuk X sama dengan 2. Kalau X dengan 2, Y sama dengan apa? 2 kurang 1. 1. Ya. Sehingga koordinatnya 2,1. Sehingga ini yang terhubungan kontinunya. Ya. Ini batas dari 1 sampai 2. Jelas ya?
Terus Pak. Nah, kemudian 2 sampai 3 yang menyatakan parabola. Jadi, Y sama dengan S kuadrat min 4 per 5. Ya, S kuadrat min 4 per 5. Ini kan sama dengan, kalau kita bagi 1 bagi 5 kan 1/5. 1/5 S kuadrat min 4 bagi 5 min 4 per 5. Ini kan AX kuadrat tambah C. Ya. Berarti A-nya berapa sini? 1/5. C-nya sini adalah bisa C apa ya? Min 4 per 5. B-nya 0. Ya enggak? Karena X-nya enggak ada sini kan? Harusnya kan AX kuadrat tambah BX tambah C. AX kuadrat tambah BX tambah C. A-nya 1/5, B-nya enggak ada 0, C-nya min 4 per 5. Paham maksud sini? Paham Pak. Nah, ini gambarkanlah parabolanya. Nah, ini pakai Y puncaknya. Mencari puncaknya. Y puncak adalah, ini kalau digambarkan ya. Y puncak adalah D per min 4A. D itu adalah diskriminan untuk fungsi kuadrat. B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita masukkan, sehingga nilainya adalah min 4 per 5. Puncaknya di sini ya. Ini Y-nya. Nah, min 4 per 5. Kemudian, AX tadi, kita ambil X sama dengan 2, Y-nya berapa? Kita masukkan X sama dengan 2, berarti Y-nya adalah 0 kuadrat min 4 per 5. 0 kuadrat min 4 dibagi 5 min adalah apa? Oh. Kalau 0. Kalau H0. Tapi kan ini H-nya berapa? X-nya berapa sini? X-nya 2 enggak sini? 2 Pak. 2. Berarti kita masukkan sini 2 kuadrat dikurang 4 per 5 ya. X dengan 2. 4 kurang 4, 0. 0 bagi 5, 0 kan. Jadi 2,0 di sini titiknya. Kemudian yang terakhir X sama dengan 3. Ya. Kan batasnya 2 sampai 3 ya. Kena batas 2 sampai 3. 2 sampai 3. Kemudian kita cari sini. Ini mirip yang belajar yang di awal itu ya. Iya Pak. Ya nak? Iya. Yang ada batasnya seperti di Laplace transform juga. X sama dengan 3. Maka sini 3 kuadrat kurang 4. 3 kuadrat kurang 4 per 5. Hasilnya 9 kurang 4. Hasilnya 1. 3,1. Sehingga grafiknya ini continue, terputus, continue, terputus, continue. Sehingga disebut continuous terpotong. Ya kan, terpotong. Sudah paham ini penjelasan dari penyelesaian soalnya itu? Ya Pak. Ada yang kurang jelas? Halo? Lagi nyari. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ada yang mau tanya? Ya, silakan ada yang tanya. Itu rumus yang cari puncaknya buat apa tadi ya yang di untuk gambar ini aja. Sebetulnya ini kan X-nya pasti tengah-tengah nih kan. Puncaknya Oh iya. antara 2 sampai 3 kan 1 pasti. Jadi X-nya 1 pasti kan. Ya enggak? Iya. Antara 2 dan 3 1. Ya. Kalau mau cari boleh X rumusnya apa? Min B per A, ya. X-nya adalah min B per A. Min B per A. B-nya 0. 0 dibagi. Berarti itu buat cari puncak bawahnya itu ya. nah, B-nya 0 ya. Berarti sini Y-nya di sini min 4 per 5. Ya antara 2 dan 3 ya. Antara 2 dan 3 pasti ya belum tentu 1 ya, belum tentu 1, sorry. Belum tentu 1. Kalau kita cari XP-nya berapa? X puncaknya. Min B per 2A. Min B. Min 0 per 2 kali A-nya. 0 ya? X-nya 0. Kalau X0 di sini. Nggak ada pas ya. Oke lah, ini mungkin gambarnya nggak pas ya. Ini artinya yang kita cari adalah di titik X sama dengan 2, Y-nya berapa? 0. X sama dengan 3, Y-nya 1. Nah, ini adalah bentuknya apa? Parabola. Paham maksudnya? Ini garis linear mendatar, garis linear miring, ya, menceng, kata bahasa Malaysia tuh. Terus yang ini parabola. Tapi terputus semua sehingga disebut continuous terpotong.
Paham? Om. Oke. Sama juga. Nah, ini soal latihan Anda ya. Coba dikerjakan ya. Saya sudah jelaskan contoh tadi. Nah, ini nanti dikerjakan sebagai tugas sendiri Anda. Oke? Pak, saya foto dulu, Pak. Loh, itu kan ada di buku yang bab 10 Fourier series. Ya. Yang sudah saya kirim tadi. Ada Ya, nih udah. dari buku semua nih. Oke? Ya, enggak usah dipoto ada. Oke, kita teruskan. Ini tuh digambarkan. Hah? Ini nomor 1, 2 ada dan sampai ini baru masuk direct Fourier-nya. Itu awalnya tadi tentang periodik ya, tadi ya digambarkan. Karena kita masuk dengan direct Fourier atau Fourier series. Misalkan ini yang direct Fourier ya. Misalkan f adalah fungsi periodik dengan perioda 2L. Nah, selalu rumus perioda atau periodenya itu 2L yang didefinisikan pada interval min L sampai L. Ada agak 0 sampai 2L ya. Bisa min L sampai L, bisa agak 0 sampai 2L. Direct Fourier dari fungsi f itu adalah fungsi x adalah A0 per 2 ditambah sigma. Mungkin hati-hati ada agak buku yang lain ini A0 aja. Tetapi di A0-nya itu nanti rumusnya ada di sini CPL-nya menjadi 1/2L ya. Sama kan dibagi 2 sama aja ya. Ini ada 2 versi. Ada yang A0 per 2, ada A0. Tapi A0-nya beda rumusnya ya. Kalau ini A0-nya mirip dengan AN ya. Di fungsi X adalah A0 per 2 ditambah sigma dalam kurung N dari 1 AN kali cos NPX PL. L itu adalah tadi setengah periodiknya ya. Karena 2L ya. Periodanya 2L. Jadi L itu adalah setengahnya. Jadi AN kali cos NPX PL ditambah BN kali sin NPX PL. Gimana koefisien direct? Sebenarnya ini kurang ya. Harusnya ada A0-nya ya. A0-nya adalah CPL fungsi integral min L sampai L fungsi X dx. Ya, ini tidak ada. Karena kalau N-nya diganti 0, sini kan cos 0 1 berarti. Sama enggak? Kalau kita masukkan di sini cos 0-nya 1 kan. Kalau ini A0 CPL min L sampai L fungsi X cos 0 kali pi X per L. Berarti ini cos 0 1 fungsi X dx ya. Itu rumus A0-nya. AN-nya adalah CPL min L sampai L fungsi X cosinus dari MPX PL dx. Jadi kalau AN ada cos, sedang BN adalah sin sini adalah ya. CPL integral min L sampai L fungsi X sin MPX PL dx. Pembuktian rumus ini ada di aljabar linier ya. Yang di web saya ada pembuktian itu. Ya. Kalau Anda lihat rumus-rumus datang dari mana? Ya ini direct Fourier awal ya. Nah contoh, carilah direct Fourier dari fungsi f di mana fungsi x adalah 0 sampai n, fungsi x sama dengan 0 dengan batas antara min 5 sampai 0. Kemudian fungsi x dengan 3 di mana x antara 0 sampai 5 dengan periode 10. Ingat periode berapa L tadi? Halo. Periodenya berapa L? 2L ya. 2L sama dengan 10 berarti L berapa? 2L sama dengan 10. L sama dengan 10 bagi 2, 5 ya. Oke. Di solusinya periode F adalah 2L sama dengan 10 sehingga L sama dengan 5 kan. 10 bagi 2. Dengan formula di atas diperoleh, kita lihat. Nah, ini saya jelaskan rinciannya. Fourier series-nya fungsi X dari rumus sama ya, sama yang tadi. Di mana ini saya tambah nih, A0 sama dengan CPL integral min L sampai L fungsi X dx. Sebetulnya rumus ini dengan masukkan rumusnya sama nih. Kalau sama-sama N-nya 0, sini 0, A0, maka sini 0 kali pi kali X, 0 bagi L, 0. Cos 0, 1. Kalau cos 0, 1, fungsi X kali 1 dx, sama enggak ini? Sama enggak? Halo? Sama ya? Nah, kalau di sini A0-nya tulis A0 aja enggak pakai 2, maka sini rumusnya harus ini sepel 2L. Ya, sepel 2L, 2-nya di sini. Ini maka sini A0 per 2. Jadi ada 2 versi, ada yang A0 saja, tapi di sini rumus A0-nya sepel 2L.
ada duanya sih. Ya. Begitu juga AN-nya tadi rumusnya sama, ada cos-nya, kemudian BN-nya ada sin-nya, sudutnya NPE/PL. Oke? Halo? Jelas sampai sini? Rumusnya baru ya. Nah, ini soal tadi bentuk grafiknya gini. Ya, kita lihat gelombangnya. Fungsi X adalah sama dengan 0, X antara minima sampai 0 nih. Antara minima sampai 0, minima sampai 0 ini ya. Minima sampai 0. Ini minima sampai 0 ini ya. Kemudian dari 0 sampai 5 ini. Jadi satu gelombang tuh ini ya. Geraknya ini. Ya, gerak gelombangnya. Ini yang minima sampai 0. Terus dari 0 sampai 5. Berulang. Jadi periode itu pasti berulang. Bentuknya sama lagi. Ya, yang datar bawah naik lagi, datar. Turun lagi, datar, naik terus. Gitu ya. Kayak kotak-kotak gitu. Ya, gelombangnya kayak kotak-kotak. Ya, ini modelnya. Nah, hitungannya sekarang. Ya, ini gambarnya. Sudah paham nggak gambar nih? Halo? Ini model yang bab 1 Anda. Ingat nggak? Halo? Kurang jawab. Iya, Pak. Ya Pak. Ngerti Pak. Ya, ini jelas ya. Ini minimal sampai 0. Gerakannya kan ini 0. Terus naik 3. 0, 3. 0, 3 gitu. Ya. Oke, terus sudah. Nah, ini hitungannya. Prodik tadi kan 2L sama dengan 10. L 10 per 25. A0-nya kita cari. Sampai L integral min L sampai L fungsi X dx. Di mana A0-nya sama dengan, karena L-nya 5. 1/5 integral min 5 sampai 5 fungsi X dx. Ya, fungsi X dx. Nah, fungsi X-nya ini dilihat batasan tadi. Kita balik nih batasannya. Kalau minima sampai 0, itu fungsi X-nya 0. Kalau 0 sampai 5, fungsi X-nya 3. Jelas maksudnya? Ini. Kalau batasannya minima sampai 0, dari min L sampai 0 ya. Jadi dipecah ya. Ini dipecah menjadi min L sampai L dipecah ya. Ini ganti sini 1/5. L-nya ganti 5. L-nya ganti 5. 1/5 integral. Min 5 sampai 5 fungsi X dx. Kemudian batasnya kan minima sampai 0, 0 sampai 5 kan? Halo? Sampai 5? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya Pak. 5 dipecah menjadi 2 integral. Ini persis yang kita pelajari yang di bab satunya. Ada kan? Ada. Ada, Pak. Nah, minima sampai 0, 0 sampai 5. Nah, tadi minima sampai 0 kan 0 nilainya. Fungsi X-nya 0. Sedangkan 0 sampai 5 fungsi X-nya 3 kan? Ya. Ya. Integral 0 berapa? 0. 0. Tapi kalau integral nanti Anda belajar ODE tanpa agak batas, integral 0 adalah C ya, C. konstan. Kalau Anda ada agak, ini kan tertentu, integral tertentu. Integral tak tentu, integral 0 C, konstanta. Tetapi kalau ini tertentu, integral 0-nya konstanta aja, tapi 0 ya, integral 0 0. Nah, ini hilang, tinggallah ini 0. Ini tinggal 3 kali 3-nya boleh keluar, 3. Integral dx berapa? Ini X. Ini, X. Ya. Batasnya 0 sampai 5. Nah, yang 0 kita lihat lagi. Terus ini batasnya 3 kali, 3-nya dikeluarkan. 3 kali 1/5, 3/5. X batas atas 5, dikurang X batas bawah 0. Sehingga hasilnya 35 kali 5 adalah 3. Inilah A0. Sampai sini jelas A0-nya? Halo? Jelas, Pak. Jelas Pak. Jelas. Oke, kita lanjutkan. Ini sama ya, cuma tadi agak kabur. Nah, kita teruskan AN. AN adalah sampai L integral min L sampai L fungsi X kosinus dari NPX PL dalam kurung ya, sudutnya ini dx. Nah, kemudian L-nya kita ganti, L-nya 5, 1/5. L itu yang tadi setengah dari prodiknya ya. Sampai L, 1/5, min L sampai L, minima sampai 5. Fungsi X cos MPF per 5 dx. Ini juga sama. Karena minima sampai 5 dipecah dari dua prodik, bukan dua prodik, dua interval. Minima sampai 0 dan 0 sampai 5. Ya. Minima sampai 0, 0 sampai 5. Di mana minima sampai 0, fungsi X-nya ganti 0. Ya, ganti 0.
Sedangkan batasnya 0 sampai 5, fungsi X-nya adalah 3, seperti tadi ya. Nah, tetapi ini karena ini kali 0, integral 0 apa sebenarnya? 0, ya kan? 0. Ya, ini Oh, jadi 3 itu. boleh keluar, ya, 3 keluar. Nah, kemudian ini yang model integral cos U dx. Sehingga nak di kalkulus 1, cos U dx harus ubah cos U du. Rumus cos U du apa? Sin U tambah C, ya kan? Tak tentu. Ya nak? Integral cos U du adalah sin U. Plus konstanta. Nah, di sini 3-nya udah keluar. Oke, 3-nya keluar. Integral cos U dx jadi cos U du. Sengaja ya. Cos Ya. U du. Ya. Cos U du. Nah, du-nya berapa dx nih? Diturun ke antara x berapa nih? X turunannya 1 nak? Halo? Ya. X turunannya 1. Jadi MP per 5 kali 1, MP per 5 turunan X 1 dx. Sorry, turunan X adalah 1 dx. Jadi MP per 5 kali 1 dx. MP per 5 dx. Padahal tadi kan dia cuma dx saja. Jadi kelipatan MP per 5. Supaya MP per 5 menjadi 1 dikali berapa? Kebalikannya. Seper dari MP per 5 dibalik nggak? Halo? Ya. Kalau ini 3 kali kalau ini 7 kali 1/7. Kalau ini 10 kali 1/10. Kalau ini MP per 5 seper Per 5. MP per 5 5 per MP. Enak? Kebalikan 5 per MP. Cos Ya. U du. 5 kali 3 kali 5 ini tetap. Nah, ini integral cos U du rumusnya apa? Cos U du adalah sin U. Sin U. Batasnya 0,5 ya. Sin U. Batas 0,5. Ini 5 yang boleh coret. Tinggal 3 per NP. Kemudian ini sin dari masukkan batas atas. Sin kurang sin ya. Jangan sin sudut kurang sudut. Salah. Sin sudut kurang sin sudut. Sin sudut batas atas. X batas atas. Diganti 5. Dikurang sin X-nya batas bawah. Jadi ini sin dari sudutnya. X-nya batas atas 5. Dikurang sin MPX per 5. X batas bawahnya 0. Tinggal ini 5 coret. Tinggal sin MP. Kurang sin MP kali 0. 0 bagi 5, 0. Sin MP berapa? Coba. Kita ambil N-nya 1. Sin 1Pi. Sin Pi berapa? Halo. Oh iya. 0. No. Sin 2Pi. Sin 2Pi. Di ujung-ujung. Anda lihat kan bentuknya. Satu kalau mau bunyi. Sin 2Pi. 0, 0 juga. Sin 3Pi. 0, 0. Sin 4Pi. 0. Selalu 0 kan? Selalu 0. Maka ini 0. Sin 0, 0. Berarti ini 0 kurang 0, 0. Kali 3 PMP. Ya 0. Jelas sampai sini? Berarti di AN-nya nggak ada. 0 ya. AN-nya 0. Cukup jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Halo? Pak. Tidak. Oke, kita lanjutkan. BN. Nah, tadi AN, A0 sudah. A0 dapatnya 3. AN-nya 0. BN-nya. Jadi gini, kalau AN-nya 0 tadi ya. Kalau AN-nya 0, belum tentu A0-nya 0 ya. Jadi A0-nya berapa? A0-nya 3 ya. A0 3, AN-nya 0. Jadi kalau AN-nya 0, belum tentu A0-nya 0. Hati-hati itu. Ya. Kalau AN-nya 0, A0-nya belum tentu 0. Bisa 0, bisa tidak. Kemudian BN nih. Mengandung sin. Ya. BN adalah seper L, integral min L sampai L. Fungsi X kali sin dalam kurung sudutnya MPX per L dx. Dimana L-nya 5. Ganti. Nah, ini L-nya semua ganti 5. Seper 5. Batasnya minimal sampai 5. Fungsi X sin. Karena ini juga pecah dua interval. Interval minimal sampai 0. Fungsi X-nya 0. Di mana interval 0 sampai 5 fungsi X-nya 3, ya kan? Nah, Anda tahu 0 kali sin 0, integral 0, 0. Hilang ya. Nah, tinggal ini 3-nya keluar, 3 kali seperlima, ini seperlima kali 3, kemudian tinggal integral batas 0,5 sin MPX per 5 dx. Harusnya diubah menjadi sin U du, sengaja ya. Sin U du.
Sini kan sin U dx. Sin U du. Supaya sama ya, sin U du. Nah, du ini berapa seperti tadi? X turunannya 1 dx enggak? X turunannya 1 dx, sehingga MP per 5 kali 1 dx, MP per 5 dx. Nah, supaya MP per 5 menjadi 1, dikalilah sepernya. Sepernya menjadi 5 per MP. Seper MP per 5 dibalik 5 per MP. Jelas maksudnya? Dari sin U dx menjadi sin U du. Nah, du-nya ternyata MP per 5 kali dari dx. Ini kan 1 dx aja. Supaya MP per 5 menjadi 1, maka di sini kita kali seper. Kalau ini 7 kali seper 7. Kalau ini MP per 5 kali seper MP per 5 dibalik 5 per MP. Nah, 5-nya kita coret, tinggal 3 per MP. Integrasi sin U du adalah, rumusnya apa? Integrasi sin U du adalah min cos U. Ya, min cos U. Min cos U, ini kalau ada hilang ya. Ada 5-nya ketinggalan sini ya. Ada angka 5 ya, sorry. MP baik apa kena sinar, apa saya lupa tulisnya. MP X per 5, agak batasnya 0,5 ya. Agak batasnya 0,5. Kemudian min yang saya keluarkan boleh dikeluar, boleh tidak. Ini keluarkan min 3 per MP, tinggal cos. Cos MP X per 5, diisilah X-nya batas atas, ini batas atas, ini kosinus dari batas atas, dikurang kosinus dari X-nya batas bawah, 0. Batas atasnya 5, ini, dikurang cos MP X per 5, X batas bawahnya 0. Ini 5-nya coret, tinggallah cos MP. Ya, cos MP dikurang cos, ini MP kali 0, 0 bagi 5, 0. Cos 0, 1 ya, sehingga min 3 per MP dikali cos MP kurang 1. Nah, kalau minnya saya kali ke dalam, ini menjadi min cos MP, min plus 1. Min dari min 1 plus 1. Dapatnya ini. Nah, ini ada juga yang ubah, nanti cos MP ini sama dengan min 1 pangkat N. Ya, bisa dibuktikan nanti bahwa cos MP itu adalah min 1 pangkat N. Ini BN-nya, setelah dapat A0, AN, A0-nya 3, AN-nya 0, BN-nya 3 per MP kali 1 kurang cos MP, maka dereknya dapat kita, ini sama ya. Pak, mau nanya Pak. Ya. Itu tadi yang sin U kali du jadi min cos U plus konstanta. Konstantanya itu 0 ya Pak? Konstanta apa nih? Yang rumus min, yang ini? Ya. C-nya. U du kan min cos U. Ini kan rumusnya kan. Ini siapa Pak nih? Integrasi U du adalah min cos U tambah C, ini tak tentu ya. Jadi sini min cos U. U-nya ini MP X per 5 ya, 5-nya. C-nya Pak? 5-nya ketemu. Saya nanya ke C-nya Pak. C-nya 0 ya Pak? Integrator tertentu kan tidak ada mengandung C. Oh, udah lupa, tidak dikalkul. Oh iya. Integrator tertentu kan tidak ada C. Kan ada agak batasnya, batas bawah, batas atas. Kalau tak tentu, harus tambah C. Udah lupa ya kalkul satunya? Halo? Enggak, Pak. Masih belum connect, Pak. Masih pagi, Pak. Masih pagi. Siang. Udah siang nih, udah mau sore sebentar lagi. Oke, udah jelas ya. Jadi ini cukup jelas sampai sini. Halo? Tolong selanjutkan. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nggak ada. Saya teruskan. Nah, inilah terakhir dari Fourier-nya atau Fourier series atau dari Fourier-nya adalah fungsi X adalah A0 per 2 tambah sigma N dari 1 dalam kurung AN kali cos MP PL tambah BN kali sin MP PL. Kita masukkan A0-nya 3, AN-nya 0, B-nya ini tadi 3 per MP kali 1 kurang cos MP. Ya, dimasukkan 0 ini hilang ya, 0 kali ini hilang. Terus fungsi adalah 3 per 2 ditambah sigma dari, nah ini apa yang bisa keluar nih? Yang tidak boleh keluar tuh N ya. Ini ada sigmanya mengandung N, yang ada N tidak boleh keluar. Maka batu yang Anda lihat ini tinggal 3 kali 1 kurang cos MP per MP kali sin MP X per 5. Yang boleh keluar dari sini tidak boleh N. Jadi 3 per P-nya boleh keluar. 3 per P-nya kita bisa keluarkan. Tinggallah 3 per P sigma dari 1 kurang cos MP per N kali sin MP per X. Nah,
Kalau tidak diselesaikan, ya sampai sini jawabannya. Tapi kalau kita selesai terus lagi, deretnya kita selesaikan, sehingga bentuknya jadi ini. Yaitu kita masukkan 3/2 per 3pi kali, mulai N sama dengan 1. Coba. Kalau kita masukkan, cos N-nya 1. Cos pi berapa? Ini kalau cos 1pi. Cos 1pi itu adalah cos pi. Cos pi min 1 kan? 1 dikurang min 1 berapa? 1 kurang min 1 adalah 1 tambah 1. 2. Nih 2 kan? 2 per 1 kan? N-nya 1 tadi kan? 2 per 1, 2. Sin NP kali 1 per 5. Nih. Sin MP N-nya 1 ya. 1 kali PX ya. 1 kali PX. 1 kali PX per 5. Tinggal hasilnya nih 2 per 1 dari 2. Sin 1 kali PX per 5. Ditambah. Nah berikutnya. N-nya sama dengan 2. Kalau N-nya sama dengan 2. Cos 2pi berapa? Halo? Cos 2pi berapa? Diam aja nih. Oh. Cos 2pi berapa? 1. 1 ya. 1 kurang 1 0. 0 bagi 2 0. Maka sini 0 nih. Sin ya enggak? 2 MP ya enggak? 2 PX sorry. Ganti kan N-nya 2 PX per 5. Ini 0 hilang ya. Ini 0 hilang. Berikut N-nya 3. 1 kurang cos 3pi. Kalau ganjil hasilnya min 1 enggak? Cos pi, cos 3pi, cos 5pi itu nilainya min 1 kan? Ya, Pak. Nah, 1 dikurang min 1, 1 tambah 1, 2. Maka 2 per N-nya 3, sin 3px per 5. Nah, itu berikutnya N-nya 4. 1 kurang cos 4pi. 4pi yang genapnya selalu hasilnya 1, ya enggak? Cos 2pi, cos 4pi, cos 6pi, itu 1. 1 kurang 1, 0. 0 bagi 4, 0. Sin N-nya 4, 4pi per 5. N-nya 5. Kosinus 5pi min 1. 1 kurang min 1, 2 per 5. Ya. Sin 5px per 5. Dan seterusnya. Yang 0 hilang kan? Yang 0 hilang, yang 0 hilang. Tinggal apa? 3 per 2 ditambah. Ya, tadi kan A0 per 2 ya. 3 per 2, A. Ini angka 2-nya boleh nggak kita keluarkan nih? Bilangan 2. Ini 2 kali, 2 kali, 2 kali. Saya keluarkan, boleh kan? Halo? Boleh, Ya. boleh. Ya, Boleh, Pak. difaktorkan, 2-nya dikeluarkan, 2 kali 3, 6. 6 per pi. Tinggallah sin pi x per 5, tambah 2-nya udah keluarkan dengan 1/3 ya. 2-nya udah keluar dengan 1, 1/3, sin 3 pi x per 5, ditambah Per 5 sin pi per 5, sin. X. Nah, 5-nya boleh coret nih. Ya, 5-nya coret. Ya, sama. Ya, seperti 5 pi x per 5, 5 dicoret. Dan seterusnya. Inilah deret terakhirnya. Lalu diselesaikan. Kalau tidak selesaikan ya sampai sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Hello. Nah. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oh, jelas. Ada Ngerti. yang masih kurang ngerti enggak? Ditanya dulu sebelum terlanjutkan lagi. Halo. Yo, tadi itu jadi seper itu di dalam kurung gara-gara 2 yang dikeluarin kan, Pak, bilangnya. Yang mana? Itu kan tadi kan 3 per pi jadi 6 per pi. Makanya kan di Oh, dalam 2-nya dikeluarin. Ya, 2-nya dikeluarin. Kan 3 kali 2, 6. ya, Pak. Ini 3 kali 3 pi kali 2 kan? Ya, 6 per pi. Ini 2-nya udah hilang semua jadi 1 semua kan? Ya enggak? ya benar. Oke. Jelas? Oke. Ivan ya? Oke. Ya, Pak. Ini sama. Nah, ini ada soal ya. Latihan nanti ya. Mungkin ini enggak ada di buku saya mungkin ya. Kalau mau difoto silakan nih. Halo. Sebagai latihan Anda nanti dicoba ya. Oke. Ini juga hitung dan gambarkan nih. Udah difoto? Halo. Udah ada. Sudah, Pak. Sudah semua ya? Baik. Kita teruskan. Ini apa tadi nih? Tadi. Bukan. Oh, ini yang soal yang ini ya.
Oh, soal ini dibahas sama dia. Oh, udah dibahas. Dibahas sudah nih. Jadi periodenya 2. Berarti 2R sama dengan 2 enggak? Halo? Iya, iya. 2R sama dengan 2. Maka sini 2R kok terpotong ya? Nah, ini bro. 2R sama dengan 2. Jadi R 2 bagi 2 1. Nah, kalau Anda lihat ini BN. HN mana? BN. Soalnya fungsi X 0 untuk X antara min 1 0. Fungsi X dengan 1 X terletak antara 0 dan 1. Nah, ditanya Fourier series representation of fungsi X ya. Dari Fourier-nya. Dicari BN, sebetulnya di atasnya ada sini kok tertutup nih. Nah, ini. BN adalah L min L sampai L fungsi X sin MPX PL dx. Harusnya ada AN juga ya. Saya nggak tahu apa selanjutnya. HN-nya 0. HN-nya 0 nih. Ya. Ya, kalau Anda cari nanti AN-nya 0 ya. Ini BN-nya. Terus ada yang tidak terfoto ya. Ya, ada ketinggalan nih. Hilang ya. Jadi nanti Anda cari sini A0-nya 1 ya, nanti A0-nya 1. Kemudian BN-nya dicari, ini BN-nya dicari hasilnya 1 kurang cos MP per. Jalannya mirip dengan tadi ya. Tapi ini lebih sederhana. Paham maksudnya enggak? Halo? Ini tugas Anda lah ya latihannya. Ya, dikerjakan latihan tadi walaupun ini belum sempurna, BN-nya udah dapat nih. Nanti ada Anda lihat nih A0-nya adalah A0-nya dibalik. Ini. A0-nya 1, AN-nya 0, ya BN-nya ini. Nah, ini juga dicari. Nah, ini apa nih? Low system. Jadi dicari dapat ini, terus kalau diselesaikan ya hasilnya seperti tadi gak modelnya. Paham ke sini? Paham. Ya, ini tugas Anda kerjakan ya. Gimana belum diselesai yang belum ada itu adalah A0 dan AN. Ya. Ini balik tadi ya. Berarti bagiannya selesai. Ada kita lanjutkan lagi. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Jelas. Jelas ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan yang bahan berikutnya. Mana nih? Foto yang kedua. Oh, sudah nih. Berarti yang satu pertemuan, ini satu pertemuan udah selesai ya. Terakhir ini tadi ya, kita lihat. Benar nggak? Oh ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo? Halo? Jelas. Tidak, Pak. Oke, karena ada, saya mau tayangkan video yang bahannya dari Ibu Piska Noviantri. Berarti itu untuk K+3 di jurusan Teknik Industri di Qatar ya. Kemudian saya coba bikin videonya untuk membantu mereka. Oke, kita coba ya. Kita masuk. Oh, ini pun nggak ada ya. Masuk ke kalkulus 3 yang di Jakarta ya. Jadi ini ada yang ya. Ada juga ini banyak hitung-hitungannya juga ya. Oke.
Ambil ini, terus share. Oke. Nah, Anda lihat sini kan ada, ini yang di web saya ya, Digital Content Kakustika ya. Ini ada 10 minggu. Yang pertama ini Fourier Series and Post Fourier. Kita coba. Kok lambat sekali. Potong deh. Di tempat yang tersendiri. Ini bahannya yang dari adalah fungsi periodik yang memenuhi persyaratan Dirichlet. Maka fungsi T dapat dinyatakan sebagai direct Fourier. Nah, ini yang saya nyatakan tadi, A0-nya, rumus A0-nya perduanya udah masuk di A0 ya. Beda. Sigma N sama dengan 1 sampai tak berhingga dari AN kali cos N omega 0 T ditambah BN kali sin N omega T. Yang dapat kita tuliskan sebagai A0 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak berhingga dari akar AN kuadrat tambah BN kuadrat kali cos dalam kurung N omega T kurang theta N. Mana kita akan membuktikan bahwa maklum ya. AN cos N omega 0 T tambah BN sin N omega 0 T itu sama dengan akar AN kuadrat tambah BN kuadrat kali cos dalam kurung N omega 0 T kurang theta N. Pembuktian ini di tempat yang tersendiri. Di mana kita misalkan AN cos N omega 0 T tambah BN sin N omega T sama dengan CN. Kemudian supaya AN menjadi 1, maka ini dikali dengan separa AN. Karena AN kali separa AN adalah 1. Jika AN kali separa AN adalah 1, dikali cos N omega 0 T ditambah BN kali separa AN adalah BN AN kali sin N omega T sama dengan CN kali separa AN. CN kali separa N adalah CN per AN. Kemudian kita misalkan BN per AN ini adalah sama dengan tangen theta N. Sehingga bentuk dari ini kita ganti dengan tangen theta N. Ini tetap kosinus N omega T. BN per N-nya tadi kita misalkan dengan tangen theta N, kita ganti. BN per N adalah tangen theta N. Ini tetap sin N omega T dengan CN per AN. Kemudian tangen theta N kita ubah bahwa tangen itu adalah sin per cos, sehingga tangen theta N adalah sin theta N per cos theta N. Supaya hilangkan pecahan,
penyebutnya cos theta n harus kita hilangkan agar menjadi 1. Ini maka kita kalikan dengan kosinus habis waktu. theta n. Sehingga terjadi, kita kalikan cos theta n kali cos n omega t tambah sin theta n cos theta n kali cos theta n nya dicoret, tinggal sin theta n kali sin n omega t sama dengan Cn per An kali cos theta n. Bentuk ini boleh kita balik, A kali B sama B kali A. Jadi cos theta n kali cos n omega t, ini boleh kita balik, cosinus n omega t kali cos theta n. Itu kita balik juga, sin n omega t kali sin theta n. Jadi maksudnya kita mau tambahkan n omega t nya di depan supaya sesuai dengan pembuktian. Yang tetap. Nah, kita tahu rumus cos sin adalah cos tambah sin adalah cos sudut pertama. Kalau sini tambah, tandanya kurang, min. Jadi cos sin cos sudut pertama dikurangi sudut kedua. Ini sudut pertama, kedua. Jadi cos sin cosinus sudut tandanya berlawanan. Kalau ini plus jadi min, kalau ini min jadi plus. Sudut pertama n omega t, sudut kedua theta n. Ini tetap. Kemudian ini kita balik. Ini kita letakkan sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi Cn per An kali cosinus theta n adalah cosinus n omega t kurang theta n. Nah, kita cari Cn-nya. Cn-nya adalah An-nya kali silang. Nanti di sini An kali silang. Cosinus theta n-nya silang ke bawah. Jadi Cn itu adalah An kali cos n omega t kurang theta n per cos theta n. Nah, ini yang kita akan buktikan nanti sama dengan akar dari An kuadrat tambah cos An kuadrat tambah dengan Bn kuadrat. Nah, tangen kita gambarkan tangen theta n adalah Bn per An. Tangen theta n adalah Bn per An. Jadi kalau kita gambarkan, tangen itu adalah Y per X, jadi Bn per An. Bn per An. Kemudian ini kita misalkan dengan Rn. Rn menurut Pitagoras, Rn kuadrat adalah, kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat dari kaki-kaki siku-sikunya. Jadi Rn kuadrat adalah An kuadrat ditambah Bn kuadrat. Sehingga Rn adalah akar dari N kuadrat tambah Bn kuadrat. Nah, karena dalam rumusnya mengandung cosinus theta n, kita cari cosinus theta n. Cosinus theta n-nya adalah X per R. Y, ini X per R. Jadi berarti An per En. Cosinus adalah An per En. Dimana ini juga sebagai silang kita tukar letak N-nya ke atas, cos theta n ke bawah. Sehingga Rn adalah An per cosinus theta n. Kita balik, An per cos theta n adalah Rn. Ya. An per cos theta n adalah Rn. Kemudian Cn
Tadi kita sudah peroleh bahwa CN adalah AN per cos delta N kali cos dalam kurung N omega T kurang delta N. Kita salin di sini. Kita pindahkan ke bawah. Kemudian AN cos delta N-nya kita substitusi dengan akar AN kuadrat tambah BN kuadrat. Maka CN kita peroleh, ya, CN kita peroleh akar AN kuadrat tambah BN kuadrat kali kosinus N omega T kurang N. Sehingga bentuk yang pertama tadi AN kali cos N omega T ditambah BN kali sin N omega T yang sama dengan CN. CN-nya kita substitusi dengan akar AN kuadrat tambah BN kuadrat kosinus dalam kurung N omega T kurang del N. Bila bahwa rumus perubahan yang tadi bahwa AN ya, AN kali cos N omega T tambah BN kali sin N omega T bisa berubah menjadi akar AN kuadrat tambah BN kuadrat dalam kurung kosinus N omega T dikurang delta N. Koefisien Fourier itu ada A0, nolnya subscript ya, bukan data tapi A, nolnya di bawah. Sebenarnya ini adalah A0 kecil ya. Koefisien Fourier A0 AN juga dan BN. Di mana A0 adalah seper T0 integral min T0 per 2 sampai T0 per 2 positif T0 per 2 fungsi T dt. AN adalah 2 per T0 integral min T0 per 2 sampai plus T0 per 2 kali fungsi T cos N omega 0 T dt, di mana N-nya positif. Demikian juga BN 2 per T0 T0 per 2 min T0 per 2 sampai plus T0 per 2 fungsi T sin N omega T dt. N-nya juga positif. Secara umum dari Fourier biasa ditulis fungsi T, di mana T adalah waktu, time. Fungsi T adalah A0 per 2 ditambah sigma dalam kurung AN kali cos MPT per L ditambah BN kali sin MPT per L. Di mana A0 adalah sampai L integral min L sampai L fungsi T dt. AN sama dengan sampai L integral min L sampai L fungsi T cos MPT per L dt. BN adalah sampai L integral min L sampai L fungsi T kali sin NPT per L dt. In healthcare today, delivering it. Di mana satu periodik itu dari min L sampai L, di mana kita tahu bahwa min L sampai L sepanjang L tambah L di 2L. Di satu periodik sama dengan 2L. Ya, satu periodik 2L. Itu berarti kita umpamakan T0. T0-nya 2L, berarti L adalah T0 per 2. Sehingga A0 sama dengan sesuai rumus yang tadi. Rumus yang A0 adalah sampai L integral min L sampai L fungsi T dt. Maka L-nya kita substitusi dengan karena T0 adalah 2L sehingga L adalah T0 per 2. Substitusi L dengan T0 per 2 sehingga
1 bagi T0 per 2 adalah 2 per T0, integral min T0 per 2 sampai T0 per 2 fungsi T dt. Tetapi dalam rumus yang tadi rumus umumnya adalah A0 per 2 ini, nanti rumus umumnya adalah A0 dibuat. A0 per 2 itu adalah A0. Oke. Hingga A0 per 2 hasilnya seperti 0. Seperti 0, integral min T0 per 2 sampai T0 per 2 fungsi T dt. In Healthcare Today, delivered. Kemudian kita tahu kecepatan sudut adalah 2pi per T. Kecepatan sudut adalah 2pi per T. Di mana sudut rumus umumnya tadi bahwa AN dan BN ini sudut kosinus dan sinnya adalah MPT PL. MPT PL, sehingga MPT PL adalah MPT per L-nya adalah T0 per 2, jadi T0 per 2. Kalau kita bagi dibalik, jadi di 2 naik ke atas, di 2pi per T0. Dimana kita tahu 2pi per T0 adalah omega 0. Sehingga 2pi T PL adalah bisa diganti dengan N omega 0 T. Sehingga N adalah yang rumus umumnya adalah dari PL integral min L sampai L fungsi T cos sudutnya MPT PL dt, dimana L-nya kita ganti T0 per 2, sedangkan MPT PL adalah N omega 0 T. Ini terpalah rumusnya 1 dibagi T0 per 2, 2 per T0, tetap sudutnya sini N omega 0 T dt. Ini rumus umum dari AN 2 per T0 min T0 per 2 sampai T0 per 2 fungsi T kosinus N omega T dt. Ini rumus yang ada di depan. Demikian juga BN. BN adalah PL integral min L per L fungsi T sin NPT PL dt. L-nya kita substitusi dengan T0 per 2. Kemudian MPT PL adalah N omega 0 T. Maka kita boleh 1 dibagi T0 per 2, 2 per T0. Min T0 per 2 sampai T0 per 2 fungsi T sin N omega T dt. Nah, kita tahu sebelum materi ini bahwa rumus umumnya ini, sehingga rumus yang tadi fungsi T A0 per 2 itu dianggap ya. A0 per 2 itu adalah A0. Ya. Fungsi A0 per 2 itu adalah A0 ya. Sigma N sama dengan 1 sampai terhingga AN kali kosinus N omega 0 T ditambah BN kali sin N omega 0 T, di mana A0-nya adalah A0 per 2. Jadi di sini seperti A0 per 2 dari ini yang tadi kita sudah buktikan bahwa A0 per 2 nya bernilai seperti 0 integral min T0 per 2 sampai T0 per 2 fungsi T dt, sehingga A0-nya adalah sepel T0
min T0 per 2 sampai T0 per 2 fungsi T dt. Sebenarnya dari rumus ini adalah A0 per 2 jadi A0 saja, ditulis A0. Di mana AN-nya adalah 2 per T0 min T0 per 2 sampai T0 per 2 fungsi T kosinus N omega T dt. Kemudian juga Bn 2 per T0 integral min T0 per 2 sampai T0 per 2 fungsi T sin N omega 0 T dt. Inilah rumus yang ada materi yang diberikan. Pada fungsi-fungsi yang sering kita ketemui, banyak di antara koefisien Fourier-nya bernilai 0. Keadaan ini ditentukan oleh kesimetrian fungsi T. Kita akan melihatnya dalam uraian berikut ini. Kesimetrian fungsi simetri genap suatu fungsi dikatakan mempunyai simetri genap jika fungsi T sama dengan fungsi min T. Salah satu contoh fungsi yang memiliki simetri genap adalah fungsi kosinus. Karena kosinus omega T sama dengan min kosinus dari min omega T. Seolah minnya diabaikan. Fungsi genap fungsi T sama dengan min fungsi T. Fungsi T dengan fungsi T dengan fungsi dari min T. Fungsi T dengan fungsi dari min T. Jadi fungsi cos omega T sama dengan kosinus dari min omega T. Masih tetap kosinus omega T. Untuk fungsi semacam ini, maka kalau dari Fourier-nya adalah fungsi T adalah A0 ditambah sigma dalam kurung AN cos N omega T ditambah BN sin N omega T, maka kalau kita masukkan nilai T-nya kita substitusi min T, fungsi T menjadi fungsi min T. Di sini kosinus dari N omega 0 T-nya diganti min T. Kemudian di sini juga diganti min T, di mana kosinus min alfa adalah cos alfa. Jadi berarti minnya diabaikan. Di kosinus min alfa cos alfa, jadi min ini soalnya tidak ada, tapi sin min alfa, min sin alfa, maka minnya keluar, min Bn kali sin N omega 0 T. Jadi fungsi T-nya untuk membuktikan bahwa ini fungsi genap, bahwa fungsi genap adalah terjadi kalau fungsi T sama dengan fungsi min T atau fungsi min T dengan fungsi T. Nah, T-nya kita substitusi dengan min T jadi min T jadi min T jadi min, di mana fungsi
min T adalah A0 ditambah sigma N dari 1 beta beringkat AN kali. Nah, kosinus dari negatif, kosinus min alfa adalah cos alfa, jadi minnya diabaikan, jadi kosinus N omega T. Tetapi sinus dari min alfa adalah min sin alfa. Sinus min alfa adalah min sin alfa, jadi minnya seolah keluar, jadi min dn sin n omega T. Kita tahu bahwa kosinus min alfa adalah cos alfa, sin min alfa adalah min sin alfa. Kalau kedua fungsi ini harus sama, maka haruslah Bn sama dengan 0. Maksudnya kalau fungsi genap, kosinusnya ada, tetapi sinusnya tidak ada, karena Bn-nya 0. Jadi fungsinya jika derivatifnya adalah fungsi genap, maka Bn-nya 0. Bn-nya 0. Ini adalah derivatif. Karena Bn-nya 0, ini 0 kali sin n omega T-nya 0 hilang, maka tinggallah fungsi T adalah A0 ditambah sigma An kali cos n omega T. Tinggal ini. Fungsi yang memiliki simetri genap Bn0, oleh karena itu sudut pasa harmonik tangen theta n sama dengan Bn per A ini adalah 0, yang berarti ya kena tangen theta adalah sin Bn per An, Bn-nya 0, 0 bagi An adalah 0, yang berarti theta n-nya adalah 0 derajat. Ya, tangen adalah Bn per N, karena Bn-nya 0, 0 bagi An adalah 0. Jadi kalau tangen 0-nya 0, berarti sudutnya adalah 0 derajat. Dan contoh, tentukan derivatif ini dari bentuk gelombang deretan sinnya berikut ini. Untuk soal ini, tentukan derivatif dari bentuk gelombang deretan sinnya berikut. Di sini amplitudonya ini adalah fungsi T-nya. Di fungsi T-nya adalah A. Amplitudonya. Ini fungsi T-nya A, setinggi A maksudnya, ya. Sama nih, ini fungsi T-nya adalah A. Ini min T per 2 sampai T0-nya adalah T. Sini T0 dimasuk adalah satu periodik yang sama dengan 2L biasanya. 2L sama dengan T0. Kemudian lebar sinnya adalah T. Lebar sinnya. Soal ini fungsi T-nya sama dengan amplitudo sama dengan A. Batasannya min T per 2 sampai T per 2, sehingga kita bisa cari A0 adalah seperti 0
batasannya min T2 sampai T2 fungsi T dt. Fungsi T-nya tadi adalah amplitudo A dt. A-nya bisa keluar, integral dt T kecil ya. Batasnya min T besar per 2, min T besar per 2 sampai plus T besar per 2. Sehingga A per T0 kali T per 2 dikurang min T per 2. T per 2 min T per 2 adalah T, sehingga hasilnya A per T0 kali T, AT per T0. Ini nilai A0. Karena fungsi genap, maka Bn 0. AN 2 per T0 min integral min T per 2 per T2 ini batasnya fungsi T cos N omega 0 T dt. A-nya, fungsi T-nya A, dan A adalah konstan, boleh keluar di 2A per T0. Kemudian tinggal kosinus N omega 0 T dt. Nah, dt ini cos U, ini du. Cos U, du. Di cos N omega T, ini D N omega T. Sama. Cos U, du. Turunan ini terhadap T turunan 1 tinggal N omega 0. Karena turunannya adalah N kali omega 0 dt. Yang ada sini ada dt saja, maka terjadi kelipatan dari N kali omega 0 supaya ini menjadi 1 dikali seper N omega 0. Karena seper N omega 0 kali N omega 0 1 dt. Kemudian integral dari ini kita kalikan 2A per N omega 0. Integral cos U du adalah sin U. Batasnya min T per 2 sampai plus T per 2. Kita masukkan T kecil diganti dengan plus T per 2, ini min T per 2. Kemudian kita tahu omega 0 kecepatan sudut adalah 2pi per T0. Omega 0 adalah 2pi per T0. Kita ganti omega 0-nya dengan 2pi per T0. Omega 0 diganti 2pi T per 0. Ini min keluar plus. Maka tinggallah sini sin MPT. MPT per T0 juga sama. Ini kira sama dijumlahkan di 2 kali. Kemudian omega 0-nya kita ganti dengan 2pi per T0. T0-nya coret, 2-nya coret. Maka tinggallah A 2 dikali A 2A. N kali Pn sin MPT per T0. Sehingga dari Fourier-nya adalah fungsi T adalah A0 tambah sigma N1 beta berhingga AN kali cos N omega 0 T ditambah Bn kali sin omega 0 N kali omega 0 T. Jadi Bn-nya 0 ini hilang. Maka tinggallah fungsi T adalah di mana tadi A0-nya. A0-nya menilai dari AT per T0. AT per T0 dan AN-nya AN-nya bernilai 2A per Pn sin MPT per T0 kali kosinus N omega T. Ini untuk fungsi genap. N-nya adalah 2, 4, dan 6. Untuk fungsi genap N-nya adalah 2, 4, dan 6. Tapi untuk fungsi ganjil nanti AN-nya 0. AN yang punya nilai untuk N 1, 3, 5 untuk ganjil. Untuk ganjil AN-nya 0.
dikatakan mempunyai simetri ganjil jika fungsi T sama dengan min. Fungsi T sama dengan min. Fungsi min T. Simetri ganjil jika fungsi T sama dengan min fungsi T. Contoh dari fungsi yang memiliki simetri ganjil adalah fungsi sinus. Sinus omega T sama dengan min sin dari min omega T. Jadi fungsi alfa sama dengan min dari fungsi min alfa. Untuk fungsi semacam ini kita dapatkan untuk simetri ganjil atau fungsi T-nya adalah fungsi ganjil, maka fungsi T sama dengan A0 ditambah sigma N1 dengan AN kali cos N omega 0 T tambah BN kali sin N omega T. Akibatnya fungsi min T adalah T-nya kita ganti min T, jadi ini T ganti min T, T ganti min T. Min T A0 tetap ini. Kosinus min alfa adalah cos alfa, jadi minnya seolah diabaikan. Kosinus dari min N omega T adalah kosinus N omega T. Kosinus min alfa adalah cos alfa. Tapi kalau sin min alfa, min sin alfa, soalnya minnya keluar. Jadi min BN sin N omega T. Kemudian ini kali min 1, kita untuk fungsi ganjil. Fungsi T adalah min fungsi min T. Kali min 1, jadi min A0. Ini minnya kali ke dalam, jadi tetap plus. Kali dalam menjadi min AN, min kali min plus. Nah, untuk fungsi ganjil berlaku fungsi T dengan min fungsi T. Jadi fungsi ini, fungsi T sama dengan fungsi min T. Jadi A0 sama dengan min A0. Ya, A0 sama dengan min A0, sehingga min dipindah ke kiri, A0 tambah A0 sama dengan 0, 2 A0 0, sehingga A0-nya 0. Kemudian di sini juga min AN sama dengan min AN, dengan sama AN plus AN 0, 2 AN 0, sehingga AN-nya 0. Maka direktori untuk fungsi ganjil atau direktori untuk simetri ganjil, fungsi T sama dengan A0-nya diganti 0, AN-nya ganti 0. Karena AN-nya 0, A0-nya 0, maka tinggallah untuk simetri untuk fungsi ganjil, fungsi T atau simetri ganjil. Fungsi T adalah sigma N1 dengan BN kali sin N omega T, di mana A0-nya 0 dan AN-nya juga 0. Ada gelombang? Oke, kita cukup di sini ya, waktunya udah habis. Cukup jelas ini? Halo? Cukup jelas Pak, nggak ada putus. Ya Pak. Itu matematisnya saya jabarkan gitu ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada saya absen ya. Ini banyak nih. Ini yang hadir berapa nih? Di sini saya tahu 20 orang. Ada yang nggak ada dulu ya. Bisa foto aja ya. Pak. Wajahnya tahu nih. Yang ada Kevin ada ya. Alfi. Karena tadi kawan. Oke. Ada tanya ke sini? Halo? Jadi Anda bisa teruskan lihat lagi yang tadi ya. Tadi itu belum selesai, itu karena waktu kita terbatas ya.
Ada dua pertemuan lagi yang kan saya kirim tiga file ya. Halo, yang di OneDrive baru dijelaskan satu, yang dua nanti pelajari lagi ya. Itu di dalamnya ada Fourier transform dan integral Fourier terakhirnya ya. Silakan pelajari, kalau nggak jelas bisa ditanyakan. Oke. Kayaknya videonya saya enak aja. Sepertinya ada videonya seperti ini, tayang aja. Seperti kemarin saya ngajar algebra linear, applied linear algebra itu saya tayang aja yang pertemuan itu. Terus saya tanya, ada yang mau tanya enggak? Enggak ada, mengerti semuanya, selesai. Ya. Sebenarnya dengan ada videonya mungkin banyak membantu Anda ya. Menurut Anda gimana? Halo? Halo? Iya, Pak. Tahu aja. Ya, ada videonya bisa diulang-ulang, nggak ngerti bisa dilihat lagi ya. Oke, absennya udah saya laksanakan di komputer satu lagi. Jadi nggak di sini. Ya, pas waktunya kita akhiri. Mungkin ada Vicon berikutnya ya. Sebetulnya kalau bisa tiap minggu nih lumayan deh. Ya enggak? Ya, Pak. Lumayan sih efektif. Setiap minggu aja, Pak. Mohon maaf karena saya Zoom-nya itu dari hostnya bagaimana enggak tahu. Karena kalau yang resmi ini dari kampus yang tadi, kan tadi pada awalnya kan hostnya belum didatang dari share screen. Begitu dijadikan saya host ya baru bisa share screen-nya. Bisa buat sendiri kok Pak, kalau nggak salah. Iya betul. Saya buatin aja Pak, mau. Hah? Bagaimana? Ntar saya bikin rapatnya, terus saya pindahkan hostnya ke Bapak. Oh boleh, kalau mau itu tiap minggu saya mau ngajar nggak apa-apa sih. Oke. Boleh, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Nggak ada absen ya, nggak apa-apa. Coba deh ya. Nanti saya tanya lagi aja deh. Ya, Pak. Oke deh. Oke, sampai jumpa. Kalau bisa minggu depan lebih baik lagi. Jadi kita bisa belajar terus ya. Bisa saya jelaskan gitu. Ya, Pak. Ya Pak. Oke. See you next week. Sampai jumpa. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Yuk.